Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armando Aulia dari SMA Visera Jagakarsa sebagai pembicara dari tim oposisi. Saya menolak keras tentang mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memberikan argumen saya, izinkan saya memaparkan definisi terlebih dahulu. Banyak pasangan suami istri yang mendapatkan keturunan dalam pernikahan mereka, namun menjadi orang tua tidak semudah yang dibayangkan karena tidak ada pendidikan formal untuk mendapatkan pekerjaan mulia ini. Lalu, pola asuh seperti apa yang dapat diterapkan secara tepat pada anak? Pola asuh sebagai sebuah proses bagaimana orang tua memperlakukan dan cara berinteraksi dengan anak di dalamnya, meliputi aktivitas yang bersifat mendidik dan membimbing, memberikan perhatian, mengantarkan anak pada kedewasaan, serta penerapan aturan dalam keluarga. Uji kelayakan yang diberi oleh tim afirmasi belum memiliki standar atas hal yang diujinya. Karena menurut KBBI, kata layak artinya adalah wajar atau kewajaran. Namun sebelumnya tim afirmasi belum mendefinisikan kata layak yang mereka sampaikan. Selain itu, bentuk dari ujian ini juga belum jelas, maka bisa saja terjadi kecurangan. Kita ambil contoh dari tes untuk membuat SIM. Sekarang saja orang-orang yang membuat SIM dengan cara curang sudah lebih banyak dibanding orang yang membuat SIM dengan cara bersih. Hal ini juga patut dipertanyakan, apakah nanti saat ujian kelayakan ini sudah dijalankan, akankah regulasinya akan ketat, apa akan banyak kecurangan. Sebagaimana yang pernah terjadi beberapa waktu lalu ketika semua bidang kehidupan tiba-tiba membutuhkan sertifikat vaksin, tidak sedikit masyarakat yang justru membayar jasa calo dan melakukan tindak kecurangan untuk memperlancar kehidupannya, yaitu pemalsuan sertifikat vaksin booster. Di saat Indonesia di momen transisi dari pandemi ke epidemi, banyak oknum-oknum yang malah memalsukan sertifikat vaksin dan tidak sedikit orang yang melakukan pemalsuan ini. Saya juga memiliki beberapa aspek yang ingin saya tanyakan jika ujian kelayakan ini benar akan dijalankan. Pertama, dari aspek ekonomi, untuk mendatangkan penguji yang layak juga pasti akan dibutuhkan dana yang banyak. Sedangkan untuk urgensi dana lebih dibutuhkan untuk kepentingan negara yang lain. Lalu bagaimana rencana anggaran yang akan dibentuk? 2. Efektivitas. Apakah tes yang dilakukan bisa dilakukan secara efektif? Tidak. Bayangkan jumlah pasangan di Indonesia dan jika tes ini diterapkan atau bahkan diwajibkan sesuai dengan mosi. Bahkan Indonesia akan menjadi penjara karena tidak diberinya kebebasan untuk memiliki anak. Dampaknya, pertumbuhan penduduk akan menurun. Bisa-bisa Indonesia akan menjadi negara ius sanguinis karena menurunnya pertambahan jumlah penduduk. 3. Pola asuh. Setiap pasangan yang ingin memiliki anak memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Alangkah lebih baiknya jika solusinya adalah menyediakan layanan atau informasi seputar parenting yang gratis agar pasangan ini tahu pola asuh yang tepat untuk anaknya. Apakah harus lebih tegas atau lebih halus? Sekali lagi perlu ditekankan, tegas bukan berarti kasar. Dan yang pembicara afirmasi disebutkan justru sangat salah untuk menyamaratakan cara asuh setiap pasangan terhadap anaknya. Kita di sini menciptakan anak yang berbakti, bukan menciptakan robot yang diprogram sama semua. Implementasi yang dilakukan terhadap anak, bukan robot. 4. Sifat anak tidak hanya dibentuk oleh orang tua. Banyak faktor yang mempengaruhi sifat anak-anak ketika tumbuh. Bisa dari lingkungan sekitar, sekolah, dan banyak aspek lainnya yang bahkan tidak bisa dikontrol oleh pasangan yang ingin memiliki anak. Saya akan memberikan solusi yang bisa digunakan dan lebih baik ketimbang mengadakan uji kelayakan seperti ini. 1. Pendidikan seks sejak dini. Pendidikan seks yang masih dianggap tabu di Indonesia. Banyak pasangan yang belum matang untuk memiliki anak dikarenakan minimnya edukasi seksual sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Akan lebih baik proposal yang kami ajukan untuk memberikan pendidikan seks sejak dini. Nantinya para calon orang tua ini tahu kapan mereka sudah cukup matang dan mampu untuk memiliki anak. Edukasi seksual bisa diajarkan mulai dari saat orang tua itu masih bersekolah atau bisa dimasukkan sebagai kurikulum di sekolah yang akan mendatang agar tidak perlu untuk mengikuti tes kelayakan lagi karena sudah diedukasi sedini mungkin. 2. Daripada membuat ujian yang sama sekali tidak efektif dan malah terkesan memprogram robot, kami akan menawarkan kelas parenting gratis yang terbuka untuk umum. Bisa diikuti siapa saja agar para calon orang tua ini tahu pola asuh yang tepat bagi anak mereka. Sekali lagi, tidak bisa menyamaratakan cara didik anak. Juga akan tergantung dari calon orang tua tersebut metode dia mengasuh anak. 3. Di saat pernikahan, pihak negara sudah memastikan kesiapan dan kelayakan pasangan. Apakah bisa menghidupi istri dan anak jika nantinya akan berencana memiliki anak?
bukan melakukan tes ketika ingin memiliki anak, tetapi dari awal. Yang dibawakan oleh pembicara tim afirmasi kami rasa hanya terlalu berandai-andai dan tidak memikirkan aspek lainnya. Ditambah sifat anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada orang tua. Memang betul orang tua adalah sekolah pertama bagi anak, tapi anak akan bersosialisasi mengenai dunia luar yang bisa saja menjadi faktor pembentuk sifat anak. Sangat fatal jika pihak pemerintah menyalahkan orang tua dari satu sisi. Lebih fatal lagi jika ingin menyamaratakan pola asuh untuk setiap anak. Sekali lagi ditekankan bahwa mereka bukanlah robot yang bisa diprogram sama persis satu dan lainnya. Kembali ke argumen saya tadi, dilansir dari Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan pendudukan selama periode tahun 2010 sampai 2020 adalah sebesar 1,25%. Jumlah tersebut turun dari persentase laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000 sampai 2010, di mana laju pertumbuhan pada periode tersebut sebesar 1,49%. Tak hanya itu, berdasarkan data dari BPS, laju pertumbuhan penduduk per tahun sejak tahun 2020 juga mengalami penurunan. Sejak tahun 2020 hingga 2022, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Jika tes kelayakan ini memang dijalankan, lalu banyak pasangan yang akhirnya memutuskan untuk tidak punya anak, hal ini bisa berdampak berkepanjangan seperti lapangan kerja akan menjadi lebih sedikit orangnya. Contoh, jika pertumbuhan penduduk semakin berkurang, maka jumlah siswa dan guru di suatu sekolah akan berkurang juga. Contoh lain, misal pertunjukan penduduk berkurang, maka jumlah petani-petani di Indonesia akan berkurang jumlahnya. Maka hal itu akan menyebabkan stabilitas pangan di Indonesia akan rusak. Hal ini juga akan berdampak ke krisis manusia karena pertumbuhan manusia semakin turun. Pemikiran tim afirmasi sungguhlah sempit dengan menyalahkan sepenuhnya kepada pasangan. Mereka tidak memikirkan faktor lain, tidak memikirkan efektivitasnya dengan diadakan tes seperti tadi. Sungguh naif dan sempit pemikiran tim afirmasi dan dewan juri ini. Dengan argumen pihak afirmasi telah bisa kami bidas tanpa balasan apapun. Dewan juri yang terhormat, masyarakat Indonesia belum siap untuk adanya uji kelayakan yang baru ini. Bisa kita simpulkan bahwa uji kelayakan ini hanya akan membuang-buang waktu saja. Maka dari itu, saya dari tim afirmasi sekali lagi menegaskan untuk menentang keras dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian, terima kasih.